Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa yang berbahagia, penonton setia channel Show TV di mana saja kalian berada di seluruh Indonesia bahkan sampai di luar negeri. Pemirsa, di hari ini Master Sejarah akan mengunjungi tempat-tempat yang bersejarah, yaitu di kota lama, kota di Provinsi Sulawesi Tenggara ini. Pemirsa, memang di negara Indonesia ini berbagai macam sejarah, baik sejarah lokal bahkan sampai sejarah internasional. Karena bangsa Indonesia lahir dari sejarah, bangsa Indonesia penuh dengan sejarah. Untuk itu, sejarahnya harus kita jaga, kita rawat, dan kita lestarikan sejarahnya, supaya tahu anak cucu kita tentang sejarah. Pemirsa, di hari ini Master Sejarah berkeliling di tempat-tempat yang bersejarah, yaitu dulu pada zaman penjajahan Belanda. Di sini banyak monumen-monumen dan bangunan-bangunan kuno, yaitu asli buatan Belanda. Karena negara Indonesia yang pertama kali menjajah di Indonesia adalah Belanda. Untuk itu, kita akan review semua bangunan-bangunan kuno, baik itu bangunan Jepang bahkan sampai bangunan Belanda. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetap pantang di gelombang channel Show TV, ada yang lewat berikut ini. Kami anak Sulawesi Tenggara ingin tahu tentang sejarah. Kami anak Sulawesi Tenggara ingin tahu tentang sejarah. Namanya itu adalah Kandai. Kandai sampai saat ini kantornya juga masih aktif dan masih ada di Kota Lama. Kita bisa lihat pemirsa. Ya. Oke. Kita bisa lihat Kota Kandai, Kota Lama, ada sebuah bangunan Kandai. Desanya Desa Kandai. Pemirsa, yang pertama membangun Provinsi Sulawesi Tenggara adalah Kandai. Kandai itu nama kota Kendari yang sekarang jadi kota Kendari. Oke, pemirsa, di Provinsi Sulawesi Tenggara ini banyak monumen-monumen yang bersejarah. Ada monumen bangunan Jepang, bahkan monumen bangunan Belanda. Kita bisa lihat pemirsa, di sekitar keliling ini monumennya banyak, monumen-monumen bangunan-bangunan kuno pada zaman penjajah Belanda. Zaman penjajah Belanda, kita bisa lihat ada yang dirawat bangunannya, ada juga yang sudah terbengkalai. Bangunan ini memang cukup lama, sekitar tahun 1820, karena penjajah Belanda menguasai Indonesia selama 350 tahun, menguasai negara Indonesia, termasuk di Sulawesi Tenggara ini. Bangunan-bangunan kuno ini memang cukup lama, ada yang dirawat, ada juga yang tidak dirawat. Kita bisa lihat pemirsa, dan di sini ada sebuah Pertamina. Lalu di kanan saya ada perahu untuk bersandarnya di sini. Kita akan lihat lagi nanti
bangunan-bangunan kuno buatan Belanda. Oke, jangan kemana-mana, tetap panteng di gelombang Channel Show TV. Ada yang lewat berikut ini. Kita kembali lagi ke Channel Show TV. Pemirsa, di daerah ini banyak monumen-monumen bangunan-bangunan pada zaman penjajah Belanda. Karena di daerah Provinsi Sulawesi Tenggara ini yang pertama menjajah adalah Belanda. Kita bisa lihat monumen-monumen bekas bangunan Belanda ini. Kita kembali lagi ke Channel Show TV. Pemirsa, di daerah ini banyak monumen-monumen bangunan-bangunan pada zaman penjajah Belanda. Karena di daerah Provinsi Sulawesi Tenggara ini yang pertama menjajah adalah Belanda. Kita bisa lihat monumen-monumen bekas bangunan Belanda. Bangunan-bangunan kuno ini memang cukup lama. Ada yang dirawat, ada juga yang tidak dirawat. Kita bisa lihat pemirsa. Dan di sini ada sebuah Pertamina. Lalu di kanan saya ada perahu untuk bersandarnya di sini. Kita akan lihat lagi nanti bangunan-bangunan kuno buatan Belanda. Jadi di mana saja kalian berada di seluruh Indonesia, bahkan sampai di luar negeri. Hari ini Master Sejarah jalan-jalan di kota bersejarah ini. Kita terlihat ada beberapa bangunan-bangunan kuno bekas pembangunan pada zaman penjajah Belanda. Kita bisa lihat ada yang dirawat. Kita kembali lagi ke Channel Show TV. Pemirsa, di kota lama ini banyak bangunan-bangunan bersejarah bekas peninggalan Belanda. Karena di daerah ini semuanya tempat para penjajah Belanda. Banyak bangunan-bangunan yang terbengkalai seperti ini sudah ratusan tahun, bahkan ada juga yang masih dirawat oleh warga sekitar, dan ada juga yang dijadikan cagar budaya. Kita akan masuk ke dalam lagi, lebih dalam lagi. Kita akan melihat situasi kondisi di dalam bangunan tersebut. Oke pemirsa, sekarang saya sudah masuk dalam bangunan yang sangat tua seperti ini. Mungkin ini dirawat oleh warga sekitar karena terlalu rimbun, jadi dijadikan tempat berteduh begitu. Karena di dalamnya memang cukup berteduh, ada pohon beringin juga, sangat seram. Ada bangunan tua, terbengkalai, ada pohon beringin, dan dipastikan itulah ada hal-hal yang negatif. Karena bangunan ini betul-betul sudah ratusan tahun terbengkalai.
Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air di mana saja kalian berada di seluruh Indonesia bahkan sampai di luar negeri. Hormati, hargai orang tua, karena orang tua kalian memiliki sejarah. Untuk itu, sejarahnya harus kita jaga, kita rawat, dan kita lestarikan sejarahnya, supaya tahu anak cucu kita tentang sejarah. Apalagi zaman sekarang, anak zaman sekarang mata pelajaran di sekolah dihilangkan, padahal itu sangat penting. Kelihatan pemandangan-pemandangan yang sangat menakjubkan bagi para pengunjung, bahkan warga di sekitar Kendari ini menikmati keindahan di pulau ini. Pemirsa, banyak monumen-monumen dan bangunan-bangunan tua di Kota Lama ini. Karena dulunya di Kota Lama ini yang pertama menguasai adalah Belanda. Begitu juga Jepang. Antara dua penjajah ini sama-sama ingin menguasai daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Oke, kita akan melihat pemandangan yang berikut ini. Kendaraan yang sangat berbaris ini begitu banyak jumlahnya. Mungkin ini juga para pengunjung, bahkan warga di sekitar kota Kendari ini. Ada kapal pesiar pengangkut barang-barang maupun pengangkut nelayan gitu. Oke sahabat-sahabatku, jangan kemana-mana, tetap pantang di gelombang channel TV. Ada yang lewat.